ibarat dunia sepak bola, Mr. Prabowo ketika masuk untuk menukangi kabinet eh, Indonesia itu sebagaimana eh, kalau di Liga Inggris itu seperti siapa si Arne Slot ya, yang menukangi Liverpool. Tetapi kemudian Liverpool eh, berhasil mengunci lebih dini, lebih awal, memastikan diri sebagai pemegang puncak klasemen Liga Inggris ya. Dan yang menarik di situ adalah uh, Slot sebagai penerus dari Jurgen Klopp itu memuji apa yang dilakukan oleh uh, pendahulunya yaitu Jurgen Klopp menangani Liverpool sehingga menjadi uh, raksasa Liga Inggris yang akhirnya menyamai rekor Manchester United untuk meraih gelar yang ke-20 dan catatan penting yang lain termasuk top scorer Muhammad Salah itu juga berada pada kepemimpinan Jurgen Klopp. Nah, kalau kita kaitkan dengan musim sulit yang dimasuki oleh Mr. Prabowo dalam memulai liga di Indonesia, membawa kabinet yang solid itu ternyata memperoleh tantangan yang luar biasa karena ya peringatan dari beberapa pihak termasuk Mr. SBY bahwa matahari kembar itu akan menyurutkan Mr. Prabowo untuk mengendalikan kesebelasan yang bernama Republik Indonesia ini. Nah, kalau berkaca pada apa yang terjadi di Liga Inggris, maka Mr. Prabowo sesungguhnya bisa meniru apa yang dilakukan oleh Jurgen Klopp, yaitu menyiapkan tim itu secara solid sehingga orkestrasi di lapangan itu betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang arsitek yaitu Jurgen Klopp. Nah, ketika masa kepemimpinan digantikan oleh Slot sebetulnya dari grup, kalau dibandingkan dari kesebelasan Feyenoord di Belanda itu Slot itu pada tahap awal masuk ke Anfield itu ya tidak ada apa-apanya, tetapi karena tangan dingin Jurgen Klopp lah sehingga seorang Slot itu mampu bekerja secara optimal di Anfield. Nah, ini barangkali Mr. Prabowo, ini sekedar analogi saja ya, itu bisa mendesain kesebelasan kabinet yang dipimpin itu sebagaimana apa yang dilakukan oleh Jurgen Klopp di Liverpool. Tantangannya jelas tidak mudah yang dihadapi oleh Mr. Prabowo dan hingga 6 bulan pertama ini masalah itu bukan menipis atau bahkan menghilang, tapi justru semakin menjadi kendala yang tidak ringan untuk diatasi. Kalau kemarin pada tanggal 1 Mei Mr. Prabowo itu berbicara di depan kaum buruh, ingin melakukan paling tidak ada 2 hal itu ya, paling tidak berjanji akan membentuk dewan kesejahteraan buruh nasional, kemudian menghapus outsourcing ya, yang ketiga yaitu
ingin mendorong realisasinya undang-undang perampasan aset. Ya. Itu 3 hal yang yang akan dilakukan Mr. Prabowo, dan itu kembali akan menjadi tekad yang tidak mudah ketika apa yang diperingatkan oleh Mr. SBY dulu, kalau masih terjadi matahari kembar, maka apa yang diucapkan oleh Mr. Prabowo di hadapan kaum buruh pada tanggal 1 Mei di Monas, yaitu akan menjadi cita-cita yang boleh jadi akan berhenti sebagai cita-cita. Padahal apa yang diungkapkan itu kalau kita runtut ke belakang ya sebetulnya sesuai dengan apa yang Mr. Prabowo jauh hari diucapkan sebelum menjadi presiden, bahkan kemudian tertuang dalam tulisan di Indonesian Paradox dan lain-lain, itu sejalan, inline dengan apa yang diucapkan pada tanggal 1 Mei kemarin. Tetapi itu tentu mensyaratkan adanya harmonisasi kerja di lingkungan kabinet. Ya, kalau Jurgen Klopp tadi mampu mengoptimalkan seluruh pemain dan kru, pelatih, teknik dan lain-lain itu mampu bekerja secara optimal. Nah, kalau Mr. Prabowo mampu melakukan itu, maka barangkali awal musim yang sangat sulit ini ketika itu dilalui, maka Mr. Prabowo bukan tidak mungkin akan menorehkan sejarah yang gemilang bagi kesebelasan nasional Republik Indonesia, ya. Atau kalau Jurgen Klopp itu ya apa yang dilakukan di Anfield itu akan berakhir dengan manis. Ya, semua tergantung Mr. Prabowo dengan berbagai dukungan atau hak untuk menentukan banyak hal itu apakah bisa dioptimalkan oleh Mr. Prabowo atau tidak, yaitu tergantung Mr. Prabowo sendiri. Kalau Mr. Prabowo abai terhadap apa yang diprihatinkan oleh para jenderal purnawirawan itu diabaikan oleh Mr. Prabowo, ya saya tidak yakin Mr. Prabowo akan berhasil sebagaimana Jurgen Klopp di Liverpool. Salam konstitusi.